Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hanafi dari program studi D4 Jaringan Telekomunikasi Digital Politeknik Negeri Malang. Pada video kali ini saya akan menguji hasil pekerjaan saya secara keseluruhan, yaitu proyek Smart Door Lock berbasis IoT menggunakan RFID. Di sini bisa dilihat untuk codingnya. Saya menggunakan library SPI MRFC 522 ini untuk pembaca RFID-nya, wire.h, liquid crystal LCD-nya, Wi-Fi, dan Firebase SP32 karena kita akan menggunakan di Firebase-nya. Untuk kita deklarasikan dulu untuk Firebase datanya, samakan saja variabelnya. Untuk Firebase JSON-nya kunci, kita deklarasikan value 1 ini untuk Firebase nanti juga. Lalu Firebase hostnya di HTTPS smartlock ini, lalu autentikasinya, tokennya. Untuk SSID-nya saya gunakan Wi-Fi di rumah saya sendiri dan passwordnya sudah tertera. Langsung untuk SS pin dan RST pin dari pembaca RFID-nya yaitu pada pin 4 SS pin-nya dan reset pin-nya di pin 2. Untuk LED gain sepertinya biru ya, cuma sudah terlanjur jadi saya ganti warna biru, maksudnya sebenarnya awalnya hijau cuma karena ada masalah jadi warna biru di 26. Lalu untuk LED red-nya di 25, buzzer-nya di 27. Untuk relay on dan off-nya, karena relaynya saya menggunakan yang low level trigger, maka ketika on dia harus bernilai 0 gitu. Untuk pin relaynya 33, delaynya untuk yang akses adalah 3 detik, dan untuk yang denied atau yang ditolak itu 1,5 detik. Sementara ini pin untuk sensor ultrasoniknya di 12 untuk trigger pin dan echo pinnya di 14. Di awal deklarasi untuk liquid kristalnya kita menggunakan alamat 0x27, 16 kolom dan 2 baris. Lalu release date-nya kita high-kan dulu karena kan dia low level trigger. Terus langsung dimulai untuk MRFC-nya, deklarasinya adalah SS pin dan RST pin. Langsung masuk ke void setup. Void setup pertama-tama menginisialisasi LCD, lalu kita menggunakan serial begin untuk memantau jaraknya nanti. SP-nya dimulai dan RFID-nya juga dinyalakan. Pin mode-nya semuanya output kecuali echo pin dan juga yang RFID ini sebenarnya. Pertama-tama relaynya kita off-kan. Lalu untuk ini coding dari Wi-Fi-nya menghubungkan ke Wi-Fi. Setelah selesai terhubung ke Wi-Fi, maka Firebase-nya akan disambungkan ke servernya menggunakan host dan autentikasinya. Kita buka dulu untuk Firebase-nya di konsol. Di real-time database. Di sini sudah ada database. Kebetulan menyeblakar sebelumnya perajar cuma typo. Ada 2 tag atau 2 subbab di sini ya, namanya status dan kunci. Ini nanti akan berubah secara real time berdasarkan coding yang ada di Arduino-nya. Kita close dulu. Oke. Selanjutnya setelah terhubung ke Firebase, langsung kita mengatur read timeout-nya dan set write size limit-nya. Setelah itu kan terhubung ke Wi-Fi dan juga terhubung ke server. Untuk di serial print-nya langsung muncul tulisan
put your card to the reader. Ini sebagai indikasi bahwa sensor RFID sudah siap membaca data atau siap membaca kartu. Pertama-tama langsung set card yang di LCD-nya sekarang, yaitu siap membaca kartu atau tag. Di set kursornya 2,0, jadi dia ada di kolom 2 baris pertama, dan yang kartu atau tagnya ada di kolom ketiga baris pertama, jadi nanti bisa di tengah-tengah. Untuk langsung ke void loop, pertama-tama LCD-nya di backlight-nya dinyalakan. Setelah itu set kursornya sama seperti yang di void setup tadi. Nah, ini yang untuk Firebase yang codingan ini untuk terhubung ke dalam aplikasi Android yang nantinya dibuat di dalam Meetup Inventor. Jadi dalam Meetup ini kan nanti ada dua tombol lock dan unlock. Nah, lock dan unlock ini nanti mendapatkan nilai dari Firebase data. If value 1 sama dengan Firebase get string Firebase data, jadi value 1 ini adalah nilai pembacaan dari Firebase data dari tag kunci di belakang ini tadi. Terus data yang dibaca adalah tipe string, dan jika value ini sama dengan 1, dimana value ini sama dengan hasil dari pembacaan ini tadi, jika value-nya adalah 1, maka relaynya dinyalakan, terus LED birunya nyala, lalu pada di Firebase-nya dia membuat atau menambahkan tulisan atau teks di belakang status, yaitu kunci terbuka. Lalu di serial monitornya relay 1 on. Dan kebalikannya, jika value-nya sama dengan 0, maka relaynya off, LED hijaunya mati, dan di belakang statusnya diganti menjadi tulisan pintu underscore tertutup. Kenapa memakai underscore? Karena jika memakai spasi nanti tidak akan terbaca, jadi cuma pintu aja gitu. Sudah saya coba, jadi harus memakai underscore. Lalu di serial printnya nanti relay 1 off. Selanjutnya adalah sensor ultrasonic. Tadi kan ini dari monitoring Android-nya, sekarang dari sensor ultrasonic, dimana long kita definisikan dulu. Long duration jarak. Long ini sejenis integer, cuma lebih mampu memuat lebih banyak data. Yang pertama langsung digital write trigger pin low, lalu di trigger high atau low lagi, lalu di echo pin ini untuk pembacaan datanya. Duration sama dengan pulse in echo pin high, jadi duration ini pembacaan dari echo pin, lalu jarak adalah rumus dari pembacaan echo pin untuk konversi ke dalam sentimeter. Lalu di serial print jarak sama dengan sekian sentimeter, tergantung dari pembacaan, dengan delay pembacaannya 200 milisecond atau 0,2 detik. Dan jika jarak kurang dari sama dengan 5 dan jarak lebih dari 0,5, maka relaynya akan on, lalu di belakang statusnya nanti tulisannya terbuka, lalu LCD-nya clear, LCD-nya dikosongkan. Setelah itu set kursornya terbuka dari dalam. Selanjutnya ada serial print, sama saja, cuma ini ada serial monitor di LCD. Digital write LED high, jadi LED warna biru nanti jangan menyala selama 3 detik. Setelah itu dikosongkan lagi, relaynya off, terus pintu tertutup untuk Firebase-nya, dan LED-nya mati. Ini untuk coding dari sensor jarak. Selanjutnya untuk RFID-nya, sensornya atau sensor utamanya, yaitu ini hasil pembacaannya aja langsung. Di sini kita lihat banyak sekali coding-codingnya nih. Saya dapatkan langsung dari bawaannya. Langsung masuk ke sini. If content substring, jika
nilai atau UID dari pembacanya adalah ini, kita anggap ini sebagai saya, Mr. Han, maka kita buat buzzernya high and low, jadi nanti bunyi titit gitulah, ya gitulah. Beep 2 kali. Setelah itu ada LCD clear, set kursornya selamat datang, ini nama saya Mr. Han di bawahnya. Lalu LED blue-nya nyala, relaynya nyala, kuncinya membuka, terus di statusnya juga Han masuk. Setelah itu akses delay-nya tadi 3 detik, kemudian mati. Ini juga menjadi pintu tertutup kembali, LED gear-nya menjadi mati dan clear. Di bawahnya juga sebenarnya hampir sama, hanya saja perbedaan nomor aksesnya. Ini Mr. William karena saya bingung mau pakai nama siapa, dan juga ini Mrs. Elizabeth gitu. Dan jika tidak memenuhi dari ketiga akses yang di atas atau else, maka akan muncul di serial print access denied. Lalu di LCD-nya nanti muncul UID tidak terdaftar. Lalu untuk digital write-nya, LED red-nya yang menyala, buzzer-nya menyala selama 1,5 detik. Kemudian LED red-nya mati dan buzzer juga mati. Oke, sekarang kita upload. Baik, sudah diupload. Sekarang kita lihat. Nah, di sini untuk pintunya sudah saya buat dengan sistem yang ada di belakangnya seperti ini. Sudah saya rangkai dengan sedemikian rupa. Lalu ini kita lihat dia di LCD-nya terdapat tulisan siap membaca kartu atau tag. Di sini sudah saya siapkan 3 kartu dengan 2 kartu akses, 1 kartu tanpa akses, dan juga 1 buah tag. Langsung saja kita coba untuk yang ini. Nah, dia tertuliskan selamat datang Mrs. Elizabeth. Sementara di aplikasi Android-nya kita coba lagi ya. Nah, dia akan tertampil kunci terbuka. Selanjutnya kita coba kartu yang kedua. Nah, ini adalah Mr. William yang tadi. Sebentar kita lihat lagi Mr. William lagi. Nah, tulisan William masuk. Untuk yang Elizabeth tadi lupa belum saya ubah ya. Maaf, ini yang kartu tanpa akses ya, polosan. Nah, tidak terdaftar. Coba lagi. Nah, ini Elizabeth. Oh, di sini sudah muncul Elizabeth masuk. Kita fokuskan lagi. Nah, Elizabeth masuk. Ini untuk yang di Android-nya. Sekarang kita coba yang dari sensor ultrasonik. Nah, dapat dilihat ini ultrasoniknya. Nah, sudah terbuka pintunya. Terus terbuka dari dalam. Coba lagi. Kita tutup. Kita lihatkan di sini. Nah, pintu terbuka dari dalam. Sementara LED birunya nyala. Dan jika yang merah, jadi jika ditolak kan yang merah menyala. Sekarang kita coba yang lagi ya. Kita tutup dulu. Jika yang merah, LED merah akan berbunyi, pintu tidak terbuka. Coba lagi. Nah, tidak terbuka.
ke yang lain. Nah, pintu langsung terbuka dengan sendirinya. Baik, sekarang kita coba yang terakhir, yaitu sebuah tag. Ini sudah saya masukkan ke dalam program juga. Kita coba di sini. Nah, selamat datang Mr. Han. Pintu otomatis terbuka. Dan juga akan muncul di verbisnya pintu tertutup. Nah, ini di sininya ada tulisan Han masuk. Nah, gitu. Untuk aplikasi Androidnya. Sekarang yang terakhir ialah untuk controlling dari Android. Saya buat di sini aja. Jadi ada dua tombol, yaitu lock dan unlock. Yang bagian ini untuk kembali ke layar sebelumnya. Oke, sekarang kita tekan tombol lock dulu. Unlock dulu. Karena sudah posisi terkunci kan. Sekarang unlock. Nah, pintu terbuka secara otomatis. Sementara ini pintu tidak akan kembali tertutup, atau kunci tidak akan kembali tertutup. Kita coba tutup ya. Nah, sampai kita menekan tombol lock. Nah, sudah kembali mengunci. Baru di unlock lagi, dia akan buka lagi. Setelah itu kita lock lagi. Kita coba lagi sekali lagi. Nah, mesti selesai masuk, pintu terbuka, kemudian tertutup kembali. Nah, baik, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.